Dan selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu, sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pagi ini kita bertemu dalam sisi 10 menit yang menyegarkan jiwa. Nah, kita akan membaca di dalam kitab kita, di dalam Yeremia pasal 12 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Judul perikopnya adalah keluhan Yeremia dan jawab Allah. Memang benar ya Tuhan, bila mana aku berbantah dengan Engkau, tetapi aku mau berbicara dengan Engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik, sentosa semua orang yang berlaku tidak setia. Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu Engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Ya Tuhan, Engkau mengenal aku, Engkau melihat aku, dan Engkau menguji bagaimana hatiku terhadap Engkau. Tariklah mereka keluar seperti domba-domba sembelihan, dan khususkanlah mereka untuk hari penyembelihan. Di dalam masa pandemik seperti ini dengan kelesuan ekonomi yang luar biasa, maka sebenarnya wajar kalau kita menjadi khawatir dengan kehidupan, ya, dengan kehidupan kita. Tetapi juga saya melihat kekhawatiran ini juga melanda hati hamba-hamba Tuhan, melanda gereja Tuhan. Kenapa? Karena banyak gereja di stop ibadahnya. Kami pun mengalami juga ya, 3 bulan tidak ada ibadah bersama. Dan sekarang pun ketika ibadah dimulai juga tidak semua jemaat datang ya. Entah karena kekhawatiran dengan pandemik ini, entah juga kemungkinan adalah karena anak-anak mereka tidak bisa dibawa ke gereja. Nah, tadi malam saya dapat undangan untuk menghadiri atau melihat Zoom ya, cara Zoom seminar tentang bagaimana gereja menghadapi kondisi ya saat ini, terutama di dalam menghadapi dampak daripada penurunan persembahan ya. Jadi buat saya ini sebuah seminar yang bagus, saudara. Tetapi saya secara pribadi tidak tertarik mengikutinya. Mengapa? Ya, karena saya pikir kalau saya mengikutinya seolah-olah saya sendiri khawatir, saudara. Ya, dan mengapa gereja harus khawatir? Banyak gereja mengalami defisit di dalam keuangan. Dan saya dengar juga ada pemotongan PK daripada hamba-hamba Tuhan, daripada beberapa pengajar gereja. Nah, saudara, memang semua harus belajar untuk memikul tanggung jawab bersama ya. Tetapi buat saya kadang juga memang ini memberikan pelajaran buat gereja juga untuk bisa mempersiapkan dana darurat kalau ada kebutuhan-kebutuhan seperti ini. Saat pandemi sosial ini, pandemi corona ini, sebenarnya gereja juga justru harus menampilkan diri dengan wajah kasih, saudara. Di dalam arti gereja harus bisa tetap menjadi berkat di tengah masyarakatnya. Bukan sekedar mendoakan, tapi juga berbagi kasih, berbagi taburan kasih untuk memenuhi kebutuhan, ya bukan memenuhi, tetapi membantu sedikit kebutuhan hidup jemaat. Dan kalau bisa masyarakat di sekitarnya. Nah, jadi hari ini kita berbicara tentang firman Tuhan, katakan tentang ini kecemburuan daripada Yeremia melihat orang-orang fasik. Jelas dikatakan di dalam ayat yang kedua itu, orang fasik itu dikatakan Engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Jadi Tuhan hanya di mulut, suka ngomong haleluya, puji Tuhan, shalom ya. Tetapi di dalam perbuatan, di dalam perilaku, di dalam pemikiran
jauh dari Tuhan. Nah, saya katakan kita semua itu punya kecenderungan untuk berlaku fasik. Termasuk saya, ya, yang kadang orang bilang munafik gitu ya. Nah, beda munafik dengan fasik. Tapi semua kita punya kecenderungan untuk berlaku fasik, apalagi di saat-saat pandemik seperti ini. Dan kadang-kadang kecemburuan terhadap orang-orang seperti ini ada, ya. Kadang tidak kita sadari, tapi sering ada. Nah, tapi mari jangan kita ikut-ikutan berlaku fasik, saudara. Mari kita belajar untuk mempercayai Yesus sepenuhnya. Yesus yang sudah mati menyerahkan nyawanya bagi kita. Firman Tuhan katakan, kalau Bapa yang baik itu berani untuk menyerahkan anak yang tunggal itu, sebenarnya apalagi yang tidak akan diberikan Bapa kepada kita. Tetapi juga di satu sisi yang lain, Tuhan juga memberikan kita hikmat dan akal budi. Jadi saya percaya pandemi corona ini memberikan pelajaran yang berharga bagi setiap kita, terutama bagi gereja Tuhan. Kadang-kadang kita lupa untuk berjaga-jaga, kadang-kadang kita lupa untuk berwaspada, kadang kita lupa untuk mempersiapkan diri kita. Nah, di saat pandemi corona ini dengan kelesuan ekonomi ini, seharusnya gereja sungguh-sungguh dapat menampilkan wajah kasihnya di tengah-tengah masyarakat. Anak-anak Tuhan harus bisa menampilkan wajah kasihnya di tengah-tengah masyarakat. Dan seperti saya katakan kemarin, biarlah dunia boleh terheran-heran. Artinya dunia tidak mengenal kita. Mengapa? Di saat orang lain lesu, di saat orang lain bersungut-sungut, di saat orang lain berkeluh kesah karena berkekurangan, kita boleh sama berkekurangan. Tetapi jangan sampai kita menampilkan wajah yang sama dengan mereka. Anak-anak Tuhan harus tetap dipenuhi dengan sukacita. Anak-anak Tuhan mulutnya tetap harus dipenuhi dengan ucapan syukur. Anak-anak Tuhan di dalam kondisi situasi yang sama sulitnya dengan orang lain harus tetap berani memberikan motivasi yang benar, keteladanan hidup yang benar. Saudara, di dalam Yesus kita cakap melakukan segala perkara. Saya percaya Tuhan akan memberikan hikmat kepada setiap kita yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, ya. Dan saya di tengah-tengah masa pandemik ini justru ada banyak ide-ide baru, ide-ide segar, saudara. Nah, juga untuk di dalam ya menambah keuangan keluarga begitu ya. Untuk buat saya itu bukan tujuan untuk mencari keuntungan, tidak. Tapi tujuan saya bagaimana nanti saya bisa mengajar anak-anak saya bisa mengajar jemaat Tuhan, bagaimana mereka bisa mengembangkan diri mereka. Nah, jadi mari Bapak Ibu Saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan selalu memotivasi kita. Tuhan tidak menjanjikan kepada kita selalu jalan yang mulus, berkat-berkat yang terus berkelimpah. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita melewati jalan berbatu. Kadang Tuhan izinkan berkat-berkat kita agak sedikit macet, sedikit saudara. Ya, tapi saat itu terjadi, saatnya kita mengkoreksi hati kita. Apakah kita saat ini tetap teguh berdiri di dalam Yesus? Apakah saat ini kita berani merendahkan hati kita untuk kita boleh sungguh-sungguh berbalik kepada jalan-jalan Tuhan? Kadang-kadang semua itu merupakan koreksi kalau kita menyadarinya. Jadi mari berikan respon yang benar terhadap kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Saat-saat seperti ini, tetap jadilah berkat, jadilah teladan bagi semua orang, terutama di dalam hal berbuat baik. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Selamat pagi, salam sejahtera ya bagi kita semuanya. Amin.